Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi kali ini, yaitu pembahasan mengenai kapasitor. Dalam ilmu fisika, kapasitor dikenal sebagai komponen elektris yang secara fisik terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrikum. Kapasitor adalah perangkat yang memiliki sifat elektrik, utamanya adalah kapasitas. Kapasitas atau kemampuan digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Umumnya, kapasitor terdiri dari dua plat, yaitu konduktor atau plat logam atau foil, dipisahkan satu sama lain oleh isolator atau dielektrik dengan unsur masing-masing plat terhubung ke terminal. Secara teori, dielektrik dapat berupa zat non-konduktif. Beberapa bahan dielektrik, yaitu mika, keramik, selulosa, porselen, mylar, teflon, dan udara. Penggunaan lain kapasitor adalah dalam rangkaian filter sinyal elektrik. Dalam hal ini, sebuah kapasitor dengan kapasitansi dapat diproyeksikan penggunaannya dengan rangkaian tunin penerima radio dan televisi sehingga sesuai dengan frekuensi stasiun, saluran yang diinginkan, ataupun menyaring sinyal dari semua frekuensi lainnya. Jenis kapasitor memiliki beberapa macam bentuk dan ukuran. Hal ini disesuaikan dengan kapasitas, tegangan kerja, atau faktor lainnya. Berikut pembahasannya. Kapasitor merupakan komponen elektris yang secara fisik terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrikum. Bahan penyusun sebuah kapasitor diperlihatkan pada gambar ini, di mana bagian ini adalah kutub positif atau kaki positif. Kemudian ini adalah kaki negatif atau kutub negatifnya. Sebagai tanda bahwa kaki positif atau negatif dari sebuah kapasitor itu dapat kita jumpai pada kapasitor sesungguhnya, yakni pada panjang pendeknya kaki kapasitor, ataukah dapat kita lihat dari bagian luar ada tanda negatif, pada bagian yang selurus dengan tanda negatif ini itu disebut sebagai kaki negatifnya atau kutub negatifnya. Kemudian pada bagian ini adalah lapisan bahan dielektrik. Kemudian berikutnya adalah plat metal. Kemudian pada lapisan ini disebut bahan aluminium. Kemudian pada bagian luar dari kapasitor itu sendiri itu disebut sebagai plastik insulation. Berikut kapasitor dibuat berdasarkan atau dari pengembangan teori keping sejajar, di mana jika ada keping sejajar, maka kedua kepingnya akan menyimpang muatan berlainan jenis tetapi sama besar.
Dari sifatnya yang dapat menyimpan muatan inilah, kapasitor banyak dimanfaatkan dalam dunia elektronik, seperti misalnya pemanfaatan kapasitor sebagai filter tegangan pada power supply, rangkaian tuning pada radio, dan perata tegangan pada adaptor. Pada gambar berikut diperlihatkan sebuah skema di mana bagian ini adalah plat dengan luas penampang yang diberi simbol A. Plat ini adalah plat yang bermuatan positif atau kui positif. Kemudian bagian ini adalah plat yang bermuatan negatif. Di antaranya dipisahkan oleh jarak yang diberi simbol D, dan bahagian ini itu diisi oleh bahan dielectricum. Secara teori, jika kedua plat ini diberikan tegangan, maka muatan positifnya menuju ke plat positif. Nah, dalam kondisi seperti ini, sistem kapasitor menyimpan muatan berdasarkan fungsi daripada kapasitor itu sendiri. Kemudian, penyimpanan muatan dan energi dari sebuah kapasitor itu, muatan yang tersimpan pada kapasitor sebanding dengan beda potensialnya dengan konstanta pembanding yang disebut sebagai kapasitas kapasitor atau C. Berdasarkan rumus, Q berbanding dengan V atau tegangan, di mana Q itu sendiri adalah C atau kapasitas kapasitor dikalikan dengan beda potensialnya. Q adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor atau C atau dalam satuan kolom. Kemudian P adalah beda potensial keping dalam satuan volt. Kemudian C adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad. C dalam hal ini kapasitas kapasitor nilainya sebanding dengan luas penampang A, sebanding pula dengan permitivitas relatif dari sebuah bahan dielektrik, dan berbanding terbalik dengan jarak keduanya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kapasitas kapasitor itu sama dengan ER dikali dengan E0 dikali A berbanding dengan D atau jarak kedua keping. C sendiri adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Kemudian ER permitivitas relatif bahan dielektrik, E0 permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. A adalah luas penampan keping dalam satuan meter pangkat 2. Kemudian D adalah jarak antara keping dalam satuan meter. Energi yang tersimpan pada kapasitor atau energi potensial kapasitor dalam hal ini W sama dengan 1/2 Q dikali V. Sebagai catatan bahwa 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat minus 6 farad. Dan 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat minus 12 farad. Contoh soal, sebuah kapasitor mempunyai luas bidang atau penampang 4 cm persegi dan jarak kedua bidang adalah 0,4 cm. Apabila muatan masing-masing bidang 4,425 mikrovolum dan
permitivitas listriknya di udara 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom pangkat 2 berbanding dengan Newton kali meter pangkat 2. Pertanyaannya adalah tentukan A. Kapasitas dari kapasitor tersebut. Kemudian B. Kapasitas kapasitor apabila diberi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik yaitu 5. Dan terakhir C. Berapa beda atau tentukan beda potensial antara kedua bidan kapasitor tersebut. Penyelesaian dari identifikasi variabel-variabel yang ada pada soal, di mana luas penampan itu adalah 4 cm pangkat 2 atau 4 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Kemudian jarak kedua keping D 0,4 cm dalam satuan meter yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kui muatan 4,425 mikrokolom atau sama dengan 4,425 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian E0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom pangkat 2 berbanding dengan Newton kali meter pangkat 2. Kemudian ER sama dengan 5. Dari data tersebut kita jawab soal A, yaitu kapasitas dari kapasitor tersebut dengan memasukkan rumusnya yaitu E0 dikali dengan A berbanding dengan D, di mana E0 itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian luas penampannya 4 kali 10 pangkat minus 4 berbanding dengan jarak antara dua keping atau D 4 kali 10 pangkat minus 3. Dari hasil ini setelah diselesaikan secara matematis, di mana 8,85 dikali 4 kemudian berbanding 4, masing-masing nilai pangkatnya kita sederhanakan berdasarkan perhitungan matematikanya, maka nilai akhir yang diperoleh adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 13 farad. Jadi nilai ini dibawa ke satuan pikofarad yaitu 0,885. Kemudian pada bagian B, kapasitas kapasitor apabila diberi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik sama dengan 5, maka nilai kapasitasnya adalah ER dikali E0 kali A berbanding dengan D, jarak kedua keping, yaitu 5 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali luas penampang 4 kali 10 pangkat minus 4 berbanding dengan 4 kali 10 pangkat minus 3. Jika nilai ini diselesaikan secara matematis, maka nilai akhirnya diperoleh 4,425 pikofarad. Pada bagian C ditanyakan berapa beda potensial antara kedua bidan kapasitor. Kita ambil rumus C sama dengan Q per V, di mana P itu tegangan sama dengan Q per C. Dari rumus ini kita masukkan masing-masing nilai, yaitu nilai muatan 4,425 kali 10 pangkat minus 6 berbanding dengan kapasitas kapasitor itu sendiri yang diperoleh tadi, yaitu 4,425 kali 10 pangkat minus 12. Jadi nilainya adalah 1 kali 10 pangkat 6 volt. 1 kali 10 pangkat 6 volt atau sama dengan 1 megavolt.
Selanjutnya, mengenai rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor terdiri dari pertama, rangkaian seri. Nah, ini adalah bagang dari rangkaian seri atau sirkuit seri, yaitu kapasitor pertama atau C1 dengan muatan Q1, kemudian kapasitor kedua C2 dengan muatan Q2, kemudian kapasitor C3 dengan muatan Q3, dengan masing-masing di sini pada bagian ini terdapat tegangan P1, kemudian bagian ini tegangan P2, kemudian ini adalah tegangan P3 dengan rincian persamaan bahwa untuk nilai muatan pada rangkaian seri itu yaitu Q1 sama dengan Q2 atau sama dengan Q3 atau sama dengan Q secara keseluruhan atau Q total. Kemudian nilai E dalam hal ini beda potensialnya yaitu P1 ditambah P2 ditambah dengan P3. Kemudian nilai kapasitasnya dicari dengan persamaan seper CS, itu seper nilai kapasitas seri sama dengan seper C1 ditambah dengan seper C2 ditambah dengan seper C3. Kemudian pada rangkaian paralelnya ya diperlihatkan seperti gambar. Ini adalah C1, Q1, di antara keduanya P1, C2, Q2, P2, C3, Q3, P3, kemudian ini adalah beda potensialnya. Kemudian disusun sebagai berikut. Nilai E, beda potensialnya itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Kemudian nilai muatannya atau Q totalnya Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Kemudian nilai total kapasitornya yaitu C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Selanjutnya rangkaian gabungan dari keduanya yaitu seri dan paralel, biasa disebut juga dengan rangkaian campuran, diperlihatkan pada skema ini ya, sirkuit ini, di mana beda potensial atau tegangan dirangkai dengan sebuah kapasitor secara seri dan secara paralel. Pada bagian ini C2 dengan C3 ini adalah rangkaian paralelnya, kemudian gabungan dari rangkaian ini digabung dengan C1 itu adalah rangkaian seri. Seperti pada pemaparan berikut, C paralel, kapasitor paralelnya sama dengan C1 ditambah C2, jadi bagian ini. Kemudian serinya seper seri, seper kapasitor seri atau CE sama dengan seper C1 ditambah seper C paralel, atau dengan kata lain dari penjumlahan ini seri ditambah paralelnya itu adalah nilai kapasitor secara keseluruhan. Berikut untuk mempermudah memahami dari awal, pada bagian berikut diperlihatkan secara sistematis apabila terdapat dua kapasitor dan digabungkan secara seri dan secara paralel. Jika rangkaiannya secara seri ya, C1, C2 dirangkai secara seri, maka dengan sendirinya muatannya itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Kemudian nilai tegangannya P1 tidak sama dengan P2, juga tidak sama dengan P serinya. P seri itu sama dengan P1 ditambah P2. Kemudian nilai kapasitor atau kapasitor penggantinya seper C total ditambah sama dengan seper C1 ditambah seper C2. Untuk rangkaian paralelnya
C2, C1 dirangkai dengan sebuah tegangan atau beda potensial. Muatan Q1 tidak sama dengan Q2, tidak sama dengan Q. Secara keseluruhan, hanya Q itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Jadi nilai muatannya sama dengan muatan pada kapasitor 1 ditambah dengan muatan pada kapasitor 2. Kemudian tegangannya sama, P1 sama dengan P2 dan sama dengan secara keseluruhan dari rangkaian ini. Kemudian kapasitas dari kapasitor secara keseluruhan, secara total, yaitu C1 ditambah dengan C2. Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu U sama dengan Q pangkat 2 berbanding dengan 2C, atau dengan kata lain 1/2 Q dikali delta P atau 1/2 C dikali delta P pangkat 2. Berikut jenis kapasitor secara umum diperlihatkan. Pada bagan ini diperlihatkan secara umum tentang bahan kapasitor, simbol kapasitor, dan jenis kapasitor itu sendiri. Di sini dibagi menjadi kapasitor non-polar. Kapasitor non-polar itu dengan bahannya masing-masing adalah, bagian ini adalah keramik, kemudian ini kapasitor dengan bahan mika, kemudian ini kapasitor dengan bahan tantalum, kemudian ada juga bahan polister, kemudian ada juga bahan polistiren. Nah, ini simbolnya seperti ini. Nah, jadi inilah bahan polistiren, mika, tantalum, keramik, polister. Simbolnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian untuk pembagian yang kedua, yaitu kapasitor bipolar. Ya, bipolar, bahan kapasitornya itu atau bahan yang pembuatan daripada kapasitor ini adalah elko. Ya, simbolnya seperti ini. Ya, inilah juga makanya biasa disebut, kapasitor ini biasa disebut sebagai elko. Kemudian simbolnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian pembagian terakhir yaitu kapasitor variabel. Ya, variabel, nah, ini disebut Farco. Nah, kemudian ini disebut sebagai trimmer. Nah, kemudian simbolnya dalam rangkaian seperti yang diperlihatkan oleh gambar. Masing-masing fungsi daripada kapasitor ini tidak dijelaskan pada pembahasan ini. Tersebut dapat kita aplikasikan pada contoh soal terakhir, di mana pada sirkuit yang diperlihatkan ini dengan ujung A dan B, 4 buah kapasitor dirangkai seperti pada gambar ini. Jika beda potensial antara ujung dari sirkuit ini adalah 12 volt, maka tentukan kapasitas kapasitor penggantinya. Kemudian B, berapa beda potensial listrik pada masing-masing kapasitor. Dari soal kita tentukan nilainya masing-masing. Untuk kapasitor pertama C1 2 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, C3 3 mikrofarad, C4 6 mikrofarad. Kemudian tegangan atau beda potensial antara
titik A dengan titik B itu atau PAB sama dengan 12 volt. Pertanyaan soal, berapa C pengganti dari kapasitor berdasarkan rangkaian tersebut? Kemudian pada pertanyaan B, tentukan berapa nilai P1, kemudian nilai P2, P3, dan P4. Artinya nilai tegangan yang ada pada kapasitor 1, kapasitor 2, dan seterusnya. Berikut mari kita jabarkan jawaban soal. Pertama, A. Nilai kapasitas kapasitor pengganti pada C1 dan C2. Pada kapasitor ini dirangkai secara seri sehingga kita berikan simbol CS1. Jadi rangkaiannya seri, maka rumusnya adalah 1/C1 ditambah sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 sama dengan 1/2 ditambah 1/4. Jadi jika nilai pecahan ini dijumlah, nilainya menjadi 3/4. Kemudian ketika disederhanakan menjadi C1, nilainya dibalik menjadi 4/3 mikrofarad. Untuk C3 dan C4 pada rangkaian ini juga secara seri kita berikan simbol CS2 sehingga persamaan rumusnya 1/CS2 sama dengan 1/3 ditambah 1/4 atau sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Jadi nilainya adalah 6/3 mikrofarad. Jadi CS2 itu atau rangkaian seri 2 6/3 mikrofarad atau 2 mikrofarad. CS1 dan CS2 seri 1 seri 2 diparalelkan, maka persamaannya menjadi C total sama dengan CS1 ditambah CS2 atau 4/3 ditambah 2 sama dengan 3/1 mikrofarad. Jadi kesimpulannya untuk nilai pengganti dari kapasitor itu adalah 3/1 mikrofarad. Selanjutnya dari pertanyaan B, ditanyakan berapa nilai tegangan dari masing-masing kapasitor C1, C2, C3, dan C4 dari ujung A ke ujung B. Untuk P1 dan P2 yaitu muatannya sama dengan nilai total dari kapasitasnya dikali dengan tegangan antara titik A dengan titik B, yaitu 4/3 nilai totalnya tadi 4/3, kemudian kita kalikan dengan 12 nilai tegangan PAB, yaitu sama dengan 16 mikrocoulomb atau sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan Q sama dengan 16 mikrocoulomb. Ini adalah nilai Q-nya. Jika kita masuk ke rumus beda potensialnya, rumus tegangan untuk kapasitor pertama atau P1 sama dengan Q berbanding nilai C1 sama dengan 16 mikrocoulomb berbanding dengan 2 mikrofarad. Nilainya adalah 8 volt. Demikian juga P2. Q berbanding C2 16 mikrocoulomb berbanding 4 mikrofarad. Nilainya adalah 4 volt. Kemudian untuk C3 dan C4 yang masing-masing nilainya adalah 3 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb. Nilai Q yaitu C totalnya ditambah dengan tegangan antara ujung A dan ujung B, yaitu 2 mikrofarad dikali 12 sehingga nilai Q-nya itu 24 mikrocoulomb. Dalam hal ini Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q 24 mikrocoulomb. Maka nilai P3 itu sama dengan Q
berbanding C3 sama dengan 24 mikrokulum berbanding 3 mikrofarad sama dengan 8 volt. Kemudian P4 Q berbanding C4 sama dengan 24 mikrokulum berbanding dengan 6 mikrofarad sama dengan 4 volt.